Gurabati telah menunjukkan kapasitas sebagai tuan rumah yang baik dengan puluhan tahun, 40 tahun lebih, ya, telah melaksanakan kompetisi ini dan alhamdulillah tidak ada semacam sentimen negatif. Ini harus diwujudkan, tidak boleh menyerah. Bahwa saya sudah membayangkan teman-teman tidak membayangkan bisa bertahan 40 tahun lebih. Hampir satu. Masa untuk naik level aja tidak bisa. Iya. Harus punya semangat itu. Dan saya datang di sini untuk memberikan semangat itu. Iya. Baik, kembali lagi bersama podcast Gurabati Open Turnamen ke-27. Sekali lagi musim ke-27 dengan tema Conqueror 27 atau penaklukan musim ke-27. Hari ini terasa spesial sekali karena saya kedatangan tamu yang juga spesial, yang punya kontribusi sangat besar juga untuk panitia Gurabati Open Turnamen. Saya sapa dengan Abang Bi, atau dikenal dengan Abang Hasbi Yusuf, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Maluku Utara. Terima kasih nih Abang sudah datang ke podcast. Apa kabarnya Abang? Sibuk di Jakarta nih kesibukannya? Alhamdulillah ya, seperti biasa. Kesibukan sebagai senator juga sebagai perwakilan daerah tetap seperti biasa kembali ke daerah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai perwakilan. Okay. So datang di pulang kampung ini lama di Ternate Bang, atau baru berapa hari sini? Ada baru sekitar kurang lebih 5 hari pulang, dan selain Lebaran juga ini juga momen reses, jadi kebetulan pas bahwa momentum ini juga dengan Gurabati Open. Ya, saya kira ini simetris dengan kemitraan saya di Komite 3 tentang olahraga. Okay. Jadi sekali lagi nih Abang, saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Abang yang sudah sangat membantu kerja-kerja panitia untuk persoalan pengurusan izin dan lain-lain. Mungkin banyak orang yang mungkin baru kenal Abang sekarang ini sebagai senator, tapi mungkin sekedar mengingatkan publik sepak bola bahwa Abang ini bukan orang baru lah kalau orang bercerita kancah sepak bola untuk khusus Maluku Utara. Tapi sebelum kesana nih Abang, karena ini podcast Gurabati Open Turnamen, mungkin Abang bisa ceritakan Abang punya kesan atau pengetahuan soal Gurabati Open. Awal kenal GOT mungkin pertama kali digelar 89, kenapa Abang punya kesannya untuk GOT itu seperti apa? Saya kira saya sekolah dan dibesarkan di Tidore, dan bagi orang Tidore tentu Gurabati Open menjadi ikon tersendiri ya, bagi para pecinta sepak bola. Bahkan Gurabati Open tidak sekedar hanya pesta olahraga, tapi dia menjadi semacam pesta budaya ya, di mana dia dirayakan pasca Lebaran sehingga ruang silaturahmi, ruang persaudaraan. Jadi ada pesan yang menurut saya pesan yang universal ada di Gurabati Open, diselenggarakan pada momentum pasca Idul Fitri, sehingga menurut saya Gurabati Open tidak bisa dilihat dalam perspektif olahraga, tetapi dia harus dibaca dalam perspektif kultural. Karena itu saya kira agak komplit ini sepak bola yang digawangi oleh kawan-kawan pemuda di Gurabati yang sudah berumur cukup panjang, dan saya kira ini saya punya kenangan khusus. Saya dulu juga pernah menjadi tim manajer. Kalau pemain tidak Bang ya? Tidak, tapi saya jadi tim manajer untuk Unhair FC. Oh iya waktu itu. Saya 2 kali, dan saya pernah bawa Unhair sempat juara juga di sini. Final 2 kali di Gurabati Open ya kan, semifinal dan seterusnya. 3 kali saya. Jadi saya punya kesan tersendiri. Jadi saya tidak hanya bicara sebagai orang, sebagai pengamat. Tapi saya juga
ada di sini, Iya. ya, menjadi bagian daripada organ kompetisi Iya. di Gurabati Open ini. Oke, luar biasa. Saya teringat ketika Abang singgung soal Unhair waktu itu. Kan waktu itu mengorbitkan pemain-pemain seperti Wetley Kwelni, Wetley, Rizal Tomagola. Ya, itu luar biasa itu. Iya. Bawa Unhair untuk juara. Berarti memang waktu itu bagaimana ceritanya Unhair sebagai kampus, Iya. terus di bawah sebagai tim sepak bola itu. Ya kan kampus klub-klub bola di kampus itu kan bukan hal baru. Di luar negeri kalau Liga Inggris kita bisa lihat ada Oxford. Jadi bahkan di basket di Amerika itu backgroundnya adalah kampus-kampus gitu kan. Jadi olahraga tidak lagi hidup karena perusahaan tapi juga hidup dari ruang-ruang akademik di institusi pendidikan. Karena itu waktu itu kami berpikir banyak talenta-talenta muda, pemain-pemain muda yang ada di Unhair, sekolah Unhair. Karena itu kenapa tidak kita membentuk satu klub ya yang didesain sebagai bagian daripada ya istilahnya saluran untuk mahasiswa. Nah, dan kedua kami melihat bahwa Gurabati Open adalah satu ajang tertua. Yang di situ ada tim scouting dibentuk oleh PSSI lewat Asprof. Ya. Karena itu saya kira Gurabati Open tidak sekedar hanya tadi saya bilang tidak sekedar hanya ajang turnamen antar klub, tetapi dia menjadi ajang seleksi pemain. Nah, dalam cara pandang itu saya dan teman-teman kemudian membentuk Unhair FC untuk turnamen di sini. Dan alhamdulillah ketika kami bawa Unhair ya sampai semifinal dan final. Kalau tidak salah pertama kali keluar di GOT langsung juara itu Bang ya? Unhair FC. Iya, waktu itu kita keluar langsung juara. Juara itu. Tahun kedua kami semifinal. Semifinal ya. Oke, luar biasa. Apa Abang bercerita soal Unhair FC kembali ke masa-masa itu? Iya. Artinya waktu itu kan kemunculan Persiter yang luar biasa, euforia Persiter pada saat itu. GOT hadir sebagai bisa dikatakan penyumbang pemain Persiter untuk kategori lokal. Itu pemain-pemain yang tampil bagus di Gurabati Open Tournament, kemudian ini sebagai cikal bakal pemain awal Persiter. Abang sepakat soal itu? Sepakat karena saya waktu itu sebagai sekretaris umum Persiter di dua kepala daerah ya, dua wali kota dengan ketua umumnya Pak Samsir, kemudian ketua umumnya Pak Burhan Abdurrahman. Saya menjadi sekretaris umum di dua ketua umum yang berbeda. Dan pada waktu itu seleksi pemain Persiter itu kan tidak hanya berdasarkan pada kompetisi lokal Persiter. Kami di Persiter punya kompetisi antar klub. Itu divisi 1, divisi 2. Klub ada. Persiter pada saat itu. Iya, betul. Itu menjadi turnamen resmi Persiter di mana anggota klub Persiter itu, para klub-klub itu kami melakukan kompetisi di dua level. Level divisi 1, divisi 2. Itulah ajang seleksi pemain Persiter. Tetapi di luar itu kami mendapatkan satu ruang baru di mana Gurabati Open Tournament itu menjadi ruang yang ketika itu menurut kami bahasanya mungkin lebih komplit. Karena di situ semua ajang usia ada di situ. Kemudian semua klub baik klub Persiter maupun non klub Persiter main di Gurabati sehingga scouting pemain lebih mudah. Karena itu kami menganggap GOAT itu adalah penyumbang terbesar juga dalam mekanisme seleksi pemain di Persiter. Dan pemain yang top hari ini juga adalah produk dari Gurabati Open juga. Yang berlaga di kompetisi. Ada kan Abang sering dengar lah. Gurabati Open Turnamen itu sering dibilang sebagai Piala Dunia Tarkamnya Maluku Utara. Menurut Abang mana? Ini sesuatu yang berlebihan atau? Tidak. Karena begini, saya kira satu turnamen yang memiliki daya tahan cukup panjang itu menunjukkan bahwa di situ ada spirit untuk terus eksis, baik dalam
konteks pemuda atau kampung, spirit kampungnya untuk mempromosikan kampung atau wilayah lewat olahraga. Yang kedua, Gurabakti Open tadi saya bilang, dia tidak hanya mempertemukan klub-klub di Tidore, tapi dia mempertemukan klub-klub terbaik di semua kabupaten kota, bahkan antar wilayah, antar provinsi. Ada klub dari Papua, dari Ambon, dari Sulut, ada. Kemudian ditambah lagi dengan dinamika pemain-pemain asing dan pemain-pemain Liga 1 yang juga ikut dalam kompetisi ini. Rasanya Gurabakti Open menjadi ruang yang berbeda. Dibilang tarkam, bukan, karena dia antar provinsi, antar wilayah. Kemudian kedua, pemain-pemain yang terlibat. Iya, dibilang resmi juga karena belum terstandar dalam kompetisi resmi PSSI misalnya, dalam artian ajang yang menurut saya taruhlah bagian daripada ajang spesifik PSSI misalnya. Tetapi Gurabakti Open dengan daya tahan yang cukup panjang ini, dengan animo orang berpartisipasi yang cukup besar, menunjukkan bahwa Gurabakti Open menjadi ikon sepak bola, ya, tidak sekedar hanya wilayah Maluku Utara, tapi dia menjadi ikon sepak bola regional, kawasan timur Indonesia. Ya, karena itu saya berharap kawan-kawan di panitia di Gurabakti Open ke depan harus berpikir mungkin lebih perspektif ke depan, ya. Pamor kompetisi ini harus naik level, kemudian standar kompetisi juga harus ada misalnya. Taruhlah misalnya karena ini semua klub-klub terbaik akan main atau pemain terbaik akan bermain, maka mungkin kita harus ke depan harus memikirkan tentang standar sumber daya wasit, standar para perangkat pertandingan yang harus betul-betul terkualifikasi. Kemudian para pemain juga begitu, mungkin juga harus ada semacam mixing antara pemain muda, pemain junior, junior senior, sehingga Gurabakti Open itu benar-benar menjadi tidak hanya ajang kompetisi olahraga dalam konteks kultural ya di tingkat kita, tapi dia menjadi ajang seleksi pemain-pemain berbakat Indonesia ke depan. Saya yakin kalau ini tetap bertahan, Gurabakti akan menjadi bagian daripada supply bagi pemain-pemain timnas Indonesia ke depan. Dari Maluku Utara tentunya. Dari Maluku Utara. Ini menarik ini. Apa yang kemudian Abang sampaikan itu juga menjadi tantangan buat kita di teman-teman panitia nih. Banyak sekali ekspektasi yang cukup tinggi buat Gurabakti Open Tournament. Jadi itu berbenah. Pencinta sepak bola dan pencinta Gurabakti Open Tournament dimanapun berada, sekedar informasi, tadi sudah disinggung oleh Abang Bi soal satu kompetisi yang umurnya cukup panjang. Perlu sekedar diketahui bahwa ini pelaksanaan ke-27 kali. Sudah bertahan hampir 49 tahun. Tahun depan mungkin sudah setengah abad umurnya Gurabakti Open Tournament. Jadi teman-teman panitia itu inilah. Tapi itu sekedar informasi. Saya tertarik Abang Bi punya perjalanan dalam kancah sepak bola Maluku Utara. Waktu di Unhair sebagai dosen, kemudian masuk sebagai manajemen yang mampu mempromosikan tim Unhair. Berarti komitmen Abang soal bisa dibilang olahraga lah. Saya tertarik salah satu statement Abang di media terkait reses kemarin bersama Koni, bahwa olahraga itu penting sekali untuk anak muda untuk meningkatkan tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya. Mungkin Abang bisa jelaskan soal itu, komitmen Abang soal olahraga ini. Iya, begini, saya kebetulan ditempatkan di Komite 3 yang bermitra dengan 14 kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Pemuda Olahraga, kemudian dengan KONI, jadi Komite Olahraga ya. Karena itu saya punya kepentingan sekali bahwa harus ada kebijakan nasional di bidang olahraga yang benar-benar tidak sekedar hanya berbasis pada Jawa sentris. Mekanisme seleksi olahraga tidak hanya ada pada pusat-pusat kemajuan di Jawa dan seterusnya. Di wilayah timur itu talenta atlet di semua level
cabang olahraga Cabang cukup olahraga, banyak. ya. Tetapi kita ini memiliki kekurangan infrastruktur. Iya. Maluku Utara itu potensi sepak bolanya luar biasa. Tapi stadion kita Iya. sangat minim. Yang terstandar ya. Yang standar ya. Kita anak-anak Maluku Utara itu sudah menunjukkan kontribusi penting bagi skuad Merah Putih. Iya. Tetapi perhatian untuk memperbaiki mekanisme seleksi, mekanisme kompetisi di level di Provinsi Maluku Utara sangat jarang. Iya. Contohnya tidak ada. Kemudian kayak Gurabati Open Iya. yang sudah menjadi bagian daripada menurut saya way of life, Iya. ya, Sudah bisa sudah dibilang menjadi ikon. budaya, ikon, terusnya. Artinya harusnya tidak hanya peningkatan status atau level kompetisi, tapi juga semua infrastruktur di stadion ini harus juga terstandarisasi. Iya. Jadi stadion ini tidak hanya lagi menjadi penyelenggara Gurabati Open, tapi dia harus menjadi juga tuan rumah bagi event-event PSSI misalnya Suratin atau Liga U23 dan Iya. seterusnya. Untuk jenjang usia. Iya, kompetisi-kompetisinya. bahkan saya berharap ini menjadi home base misalnya atau home bagi kompetisi level tertinggi misalnya, ya. Nah, saya berharap ke depan Maluku Utara itu dengan Ternate dan Tidore khususnya di Gurabati harus menjadi satu ruang wilayah di mana pusat kegiatan olahraga ada di sini. Iya. Dan saya sebagai anggota DPD tentu akan memperhatikan, ya, akan mengusulkan, ya, taruhlah kalau misalnya di Gurabati dengan sekian banyak lama ya, cukup lama ini, maka saya akan berikan perhatian khusus. Iya. Insya Allah misalnya pasca ini misalnya saya akan mendorong agar renovasi atau perbaikan stadion yang berstandar misalnya. Iya. Karena sayang ini kan sudah luar biasa bagus. Iya. Kita hanya butuh beberapa sentuhan aja udah komplit ini. Iya, iya. Rumputnya, pengamanannya dan seterusnya. Nah, insya Allah itu menjadi tanggung jawab saya untuk masukkan Terima kasih agar sekali. Gurabati Stadion ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi di Gurabati Open aja, tapi dia menjadi ruang bagi kompetisi level regional, Iya. antara provinsi, ya, maupun antara klub di Maluku Utara yang bermarkas di sini. Iya. Dan Gurabati telah menunjukkan itu. Mm. Pertama, tuan rumah terbaik, Iya. ya. Karena untuk menjadi tuan rumah itu tidak gampang, ya, teman-teman, ya. Karena untuk menjadi tuan rumah itu jangan dianggap tidak semua orang bisa menjadi tuan rumah yang baik. Siap. Dan Gurabati telah menunjukkan kapasitas sebagai tuan rumah yang baik Terima. dengan puluhan tahun, 40 tahun lebih, Iya. ya, telah melaksanakan kompetisi ini dan alhamdulillah tidak ada semacam sentimen negatif, Iya. tidak ada catatan negatif untuk teman-teman di sini. Karena itu saya berharap ke depan profil yang baik ini harus dijadikan sebagai nilai plus Iya. bagi peningkatan status kompetisi di GOLD, ya, maupun peningkatan status infrastruktur dan seterusnya. Oke. Saya kira saya punya komitmen itu. Oke. Lagi pula saya di komite itu yang mampu bisa untuk mendorong agar ke depan Gurabati bisa menjadi tuan rumah bagi event-event besar lainnya. Oke. Oke. Jadi sekali lagi ini turut mengucapkan dari panitia mengucapkan terima kasih punya senator yang punya komitmen luar biasa terhadap perkembangan olahraga khususnya sepak bola dan lebih khususnya lagi untuk Stadion Gurabati. Tentu saja sebagai tuan rumah panitia yang tahu diri tidak mungkin kita biarkan abang kerja sendiri. Abang punya tugas mengawal. Kira-kira saran apa yang harus diberikan kepada panitia atau pemuda Gurabati? Misalnya kalau kita bercerita pembenahan infrastruktur, ya tentunya kita harus menyiapkan data dong. Ya, Mungkin ada saran dari abang buat Gurabati sendiri, apa-apa yang harus kita siapkan untuk bisa memperkuat atau lebih kerja abang lebih mudah lah begitu untuk penyampaian di pusat misalnya. ya, saya kira pertama memang ada dua hal yang saya mau mengusulkan ke teman-teman sini. Yang pertama, stadion ini harus ditambah fasilitasnya, ya. Karena itu saya menunggu dari teman-teman, masukan teman-teman kira-kira apa yang mau ditambah.
itu sudah aspirasi saya untuk dibawa ke kementerian untuk dibangun apa yang menjadi kebutuhan ya, teman-teman di sini. Yang kedua, saya berharap ke depan Gurabati Open ini tidak lagi sponsornya seperti lokal, tapi dia harus tunggu dari perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan tambang lain. Masa negeri kaya kayak Maluku Utara, event yang sebagus ini, event yang sebesar ini tidak pernah ada kontribusi dari bank-bank yang ada di Maluku Utara. Ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, ada banyak sekali bank yang mengambil dana masyarakat yang cukup besar. Kenapa CSR itu bisa digunakan untuk kepentingan Gurabati? Tidak bisa. Kedua, perusahaan tambang ini mendapatkan keuntungan cukup besar. Besar ya, bisa dibilang. Ratusan triliun mereka ngambil dari negeri ini. Masa untuk menyumbang untuk kepentingan renovasi fasilitas olahraga aja tidak bisa. Saya kira sudah saatnya. Ya. Saya ke depan saya akan mendukung event ini menjadi event terbaik ke depan untuk perbaikan infrastruktur, untuk sponsorship dan seterusnya. Yang kedua, tanggung jawab politik saya tentu saja membantu pemerintah daerah ya Pemkot untuk melakukan pembinaan baik sepak bola maupun multi cabang yang lain ya. Dan Tidore harus menjadi kiblat ya. Gurabati ini sudah menjadi kiblat olahraga cabang sepak bola ya. Kemudian Tidore harus menjadi kota olahraga yang kemudian bisa menghidupkan banyak contoh-contoh terbaik putra-putra terbaik Tidore untuk muncul sebagai atlet yang bisa memberikan kontribusi bagi Merah Putih. Oke, luar biasa, siap. Satu hal lagi Bang, kalau bercerita soal dukungan pemerintah terhadap sarana dan prasarana, tentunya membutuhkan anggaran dari pusat. Kita sangat bergantung sekali, apalagi untuk Tidore. Kita tidak punya sumber daya alam yang bisa dibanggakan, yang punya tambang atau apa. Ketergantungan Tidore terhadap anggaran dari pusat. Kira-kira untuk ruang lobby anggaran, khususnya di bidang olahraga itu, di pusat itu besar tidak? Saya kira tidak sulit kok di Jakarta itu. Jakarta itu sekarang kebijakan juga Presiden Prabowo juga fokus ke olahraga juga. Beliau juga fokus untuk wilayah timur. Ya. Karena itu ini punya potensi kita, peluang kita lah. Nah, cuman di Jakarta dalam soal kebijakan keberpihakan memang bergantung pada by data. Tidak mungkin kita mengusulkan memang sesuatu tanpa data. Karena itu saya kira kalau teman-teman di sini menyiapkan data berkaitan kebutuhan-kebutuhan itu, saya kira lebih mudah. Gampang kita bawa itu. Dan saya kira pemerintahan hari ini juga fokus di olahraga dan upaya untuk perbaikan semua infrastruktur olahraga di wilayah timur itu menjadi perhatian pemerintah pusat. Lagi pula Kementerian Olahraga itu punya komitmen untuk mendorong kompetisi ruang olahraga lebih banyak di wilayah timur. Karena kita memiliki talenta-talenta terbaik gitu. Nah, jangan pernah berpikir inferior bahwa Gurabati Open Tournament itu hanya menjadi ajang antara klub lokal, tapi harus dilihat bahwa dari ajang ini melahirkan banyak sekali pemain nasional. Kita punya kontribusi, ada Julham, ada Rizky Bora, banyak sekali. Dan orang-orang itu, pemain itu dulu juga main sih. Main di GOT. Karena itu saya kira kontribusi Gurabati Open ini harus dibalas oleh negara. Harus dibalas oleh pemerintah lewat pembangunan infrastruktur. Gurabati Open dibangun dengan swadaya para pemuda di kampung. Dengan keterbatasan teman-teman bisa bertahan puluhan tahun. Itu tidak gampang. Padahal olahraga ini tanggung jawab negara. Karena itu saya kira saya akan meminta tanggung jawab negara untuk melihat itu. Itu kira-kira narasi saya di situ. Nah, saya hanya berharap kesiapan teman-teman panitia untuk memberikan kepada kami apa yang bisa kami bantu untuk mendorong menjadi kebijakan yang nasional, perbaikan infrastruktur dan lain-lain. Saya kira itu terbuka, Saya kira pemerintah terbuka untuk yang penting kita tadi by data tadi. Luar biasa komitmen dari Abang ini. Jadi memang keterlibatan sejak muda ya Bang.
Ya, terlibat di olahraga, di sepak bola Sepak bola, khususnya itu khususnya. memang komitmennya dijaga sampai dengan Ya. saat ini. Itu luar biasa. Abang mungkin lihatlah, mungkin mengikuti walaupun sibuk pasti mengikuti lah. Terkait dengan kompetisi-kompetisi jenjang usia yang ada di Maluku Utara. Orang kembali lagi soal itu. Abang lihat sejauh ini seperti apa? saya bicara pengalaman ya. Pertama, sejak awal kompetisi usia muda ini sebenarnya kan jenjang usia pembinaan. Tetapi dalam banyak kasus di level usia, kadangkala fair play tidak berjalan. Ada pencurian umum, ada juga keberpihakan perangkat pertandingan secara subjektif. Kemudian boleh jadi ada kepentingan politik di situ. Seterusnya. Itu yang melemahkan talenta terbaik itu muncul sebagai atlet bibit terbaik untuk Indonesia. Karena mereka dibonsai oleh kepentingan di luar mereka. Karena itu menurut saya di level usia, kompetisi di level usia muda khususnya, harus perspektifnya adalah pembinaan yang situ ada kejujuran di situ, ada fair play di situ, ada objektivitas di situ. Tidak ada pengaruh kepentingan politik manapun, tidak ada keberpihakan organ atau institusi manapun. Harus dibiarkan anak-anak muda itu muncul dengan original, ya, natural muncul dengan sebuah kompetisi yang bebas, yang betul-betul fair. Kalau itu sudah ada, maka saya kira kebangkitan sepak bola hanya menunggu waktu. Khususnya timnas Indonesia dengan pemain-pemain lokal yang berbakat. Yang kedua, kita teman-teman atlet sepak bola Maluku Utara ini banyak berlaga di klub-klub di Liga 1, Liga 2. Banyak sekali. Ya saya itu mungkin 20-30 pemain yang ada di level Liga 1, Liga 2 Indonesia. Itu artinya bahwa kapasitas dan kualitas pemain kita juga cukup diperhitungkan sekarang. Nah, tetapi sayangnya kontribusi di level timnas kan ini kan kian hari menurun. Dulu kita banyak sekali dari eranya Julham, eranya Rahmat Rifaidul, semua Pocis seterusnya. Kan luar biasa, ada Fandi Mohtar, ada Ilham Armain dan seterusnya. Tapi sekarang banyak sekali Skipora. Sekarang kan hampir tidak ada lagi. Itu artinya bahwa ada yang salah di situ. Iya betul. Ada yang salah di situ. Dulu kami bisa mendatangkan, di era kami bisa mendatangkan timnas. Kenapa tidak ke depan Maluku Utara, bukan hanya itu, Gurabati bisa menjadi home base timnas misalnya. Misalnya usia U17, tim bisa bermain di Gurabati untuk ajang seleksi pemain-pemain terbaik di Maluku Utara untuk ajang usia muda, U19 misalnya, U15 atau U23, dimungkinkan. Ya. Nah, dengan cara apa? Saya kira pertama infrastruktur dulu. Infrastruktur harus ada karena tidak mungkin pemain timnas main di stadion yang tidak layak. Tidak standar lah. Tidak berstandar. Karena itu saya kira itu penting perbaikan infrastruktur menjadi hal yang mutlak untuk kita lakukan agar ada standar, ya, baik rumput maupun fasilitas pendukung lainnya. Sehingga ke depan Maluku Utara punya banyak pilihan opsinya. Selain Gelora Kiara Ternate, ada juga Stadion Gurabati maupun ada Stadion Marimoi di Tidore. Sehingga kita punya 3 stadion yang merepresentasi ya level dan euforia sepak bola di Maluku Utara. Saya kira itu. Artinya untuk merubah sepak bola ini kan tidak bisa dirubah dalam waktu yang instan kan? Nah, tentunya ini karena stadion itu kan harus ada stadion utama, ada stadion latihan, ada stadion persiapan. Nah, sekiranya 3 stadion yang ada di Tidore Ternate ini bisa dibenahi lah, setidaknya berstandar lah kayak begitu, Bang. Iya. Selain infrastruktur, Bang, mungkin soal
hal lain soal pelatih, perangkat pertandingan. Mungkin karena masalah kesejahteraan atau apa abang dia seperti apa sehingga tadi abang bilang di level-level usia ada masih pencuri umur, ada masalah perangkat yang ini. Dari sisi kesejahteraan mungkin abang bisa soroti soal itu. Iya, jadi kalau di kompetisi yang maju kayak di Eropa dan di luar kita ya, Kita. itu para pelatih itu kan tidak hanya sekedar hanya pelatih, tapi dia menjadi profesi yang juga menentukan performa Iya. pemain, bahkan dia yang akan menentukan mekanisme kerja-kerja pembinaan ya di semua level itu pelatih. Nah, bagaimana mungkin para pelatih itu konsen untuk mengurus itu jika hidup mereka tidak pasti. Karena itu penghargaan terhadap profesi pelatih menjadi penting. Iya. Jadi kesejahteraan pelatih jadi penting. Iya. Ya. Karena itu kuncinya di situ dulu. Ya. Kedua, harus ada semacam mekanisme pelatihan pelatih, upgrading yang terus menerus sehingga ada perkembangan sepak bola, strategi sepak bola terbaru bisa diterapkan sehingga anak-anak kita tidak kehilangan performa untuk melakukan upgrading ya minimal meng-up ya kualitasnya lewat mekanisme lewat pengetahuan baru yang dapat dari para pelatih. Nah, karena itu saya setuju pertama pelatih harus diperhatikan profesinya baik dari sisi ilmunya maupun dari sisi penghasilan. Ya. Jadi harus dianggap sebagai pekerjaan yang harus dibayar yang profesional. Profesional. Itu satu. Yang kedua, di level pemain, pembinaan pemain ini kan tidak hanya sekedar soal teknik sepak bola, ya. Betul, saya sepakat. Tapi ini juga berkaitan dengan IQ, intelligence, berkaitan dengan public speaking, berkaitan dengan attitude, jadi karakter, Disiplin juga. disiplin karakter. Karena banyak anak-anak kita ini punya potensi besar, tapi kadang-kadang karakternya tidak terlalu baik misalnya. Jadi, mau berkeinginan jadi atlet tapi pola makan tidak diatur, pola tidur tidak diatur. Soal karakter, yang kedua soal gizi dan sebagainya. Karena itu menurut saya dalam upaya membangun satu kompetisi yang benar-benar akan mendorong kemajuan bagi sepak bola dan olahraga kita harus komprehensif. Sarana prasarananya, perbaikan gizi, perbaikan kehidupan atau menghargai profesi pelatih yang saya profesional. Kemudian ada semacam pusat pelatihan yang memungkinkan pusat pelatihan. semua pemain dan pelatih bisa ada di situ untuk berinteraksi secara baik, ya, terkontrol perkembangan. Maka kita butuh satu semacam infrastruktur yang boleh jadi kayak pusat pelatihan, pusat kebugaran, dan lain-lain. Baru kita bicara kompetisi. Kalau pembinaannya sudah bagus di level tertentu, kemudian dengan pusat pelatihan yang terbaik, dengan pelatih yang mumpuni, dengan karakter yang terbentuk terbaik, maka kompetisi yang akan kita bentuk itu akan melahirkan pemain-pemain yang benar-benar akan menunjukkan daya juang yang hebat dan kelak mereka akan menjadi para penggawa akan membawa panji merah putih di ajang level internasional. Dan saya yakin khusus olahraga sepak bola Maluku Utara itu tidak kekurangan apa. Tidak kekurangan, betul. Kita ini justru surplus pemain-pemain terbaik. Tetapi kita tidak punya saluran kompetisi yang memungkinkan para atlet terbaik ini bisa ada pada ruang di mana objektivitas mendapatkan tempat, kejujuran mendapat ruang, sehingga semua orang yang dimunculkan sebagai pemain itu tidak lagi mengenal kasta, agama, maupun ras misalnya. Bukan karena dia dari suku A, suku B, tidak ada. Jadi karena sepak bola itu pesannya adalah universal, maka ke depan
harus fair kita semua. Ya. Kalau memang anak-anak Tidore itu layak untuk didorong, ya dorong. Ya. Kalau orang anak-anak Senana atau anak Tobelo, anak Harvard, ya harus dorong. Ya. Harus fair soal itu. Bukan karena pelatihnya orang Tidore, Iya, kemudian betul. orang Tidore. Jadi Bukan karena pelatihnya orang Ternate orang yang tidak boleh. budaya kekuatan orang dalam itu tidak bisa hilang dengan sendirinya. Ya. Saya kira spirit sepak bola, semangat sepak bola, pesan humanistik, pesan universalisme itu harus benar-benar terwujud dalam mekanisme seleksi dan semua kompetisi sepak bola. Oke. Terima kasih banyak ini Abang apa yang kemudian disampaikan. Kembali lagi untuk Gurabati Open, mungkin Abang punya closing statement lah. Untuk 26 tim untuk informasi 26 tim yang nanti berlaga atau seperti apa mungkin Abang bisa sampaikan. Oke, saya kira 26 tim yang akan berlaga ini adalah tim terbaik mewakili daerah masing-masing. Junjung selalu sportivitas. Kemudian jadikan ajang Gurabati Open ini sebagai bagian daripada ruang persahabatan, ya, ruang silaturahmi, ya. Jadi jangan kemudian berkompetisi lalu kemudian memberikan konflik dan seterusnya. Jaga rasa aman, menghadirkan semacam antusiasme untuk sepak bola, tapi juga mendorong semacam sportivitas, saling menghargai. Ada silaturahmi pasca Lebaran. Yang kedua, saya kira Gurabati Open ini telah memberikan kontribusi terbaik bagi Maluku Utara. Ya. Karena itu Pemda Provinsi harus memperhatikan bertanggung jawab terhadap ini. Ya. Ketiga, Gurabati Open ini sudah membumi dalam kompetisi antara wilayah di timur Indonesia. Karena itu sudah selayaknya PSSI harus atau Kementerian Olahraga, Kemenpora harus melihat event ini sebagai satu event tertua di wilayah timur yang menjadi ikon, ya, semangat persahabatan ada di sini. Sehingga ke depan saya bisa membayangkan ada 2 kali event dalam 1 tahun Gurabati Open ini. Satu event untuk mempertemukan tim-tim klub-klub lokal, yang kedua satu event lagi mempertemukan tim-tim terbaik wilayah timur. Ya betul. Saya kira itu harus di ini sehingga itu hanya Gurabati hanya melaksanakan satu event dalam satu kalender musim per tahun, tapi minimal 2 kalender kompetisi dalam 1 tahun. Satu kalender antar klub di tingkat provinsi Maluku Utara, satu kalender event mempertemukan tim-tim terbaik wilayah timur. Karena ini menjadi ikon wilayah timur. Saya kira itu. Ini harus menjadi cita-cita bersama saudara Abang, harus perlu dikawal ini. Ini luar kita biasa. Punya visi. Teman-teman harus punya visi dan ini harus diwujudkan. Tidak boleh menyerah. Saya sudah membayangkan teman-teman tidak membayangkan bisa bertahan 40 tahun lebih. Hampir masa untuk naik level aja tidak bisa. Iya. Harus punya semangat itu. Dan saya datang di sini untuk memberikan semangat itu. Iya. Artinya kalau Abang yang bicara saya rasa optimis. Karena mungkin Abang meniti karir sampai dengan posisi ini kan mulai dari bawah nih. Naik sampai ya alhamdulillah lah Bang. Mudah-mudahan Abang diberikan panjang umur dan mungkin pembukaan bisa hadir Bang. Insyaallah hadir. Wajib hadir lah. Oke, siap. Wajib mungkin hadir. Itu bincang-bincang yang cukup luar biasa dengan Abang B. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Terakhir sebelum saya menutup podcast Gurabati Open Tournament, saya ingatkan kembali kepada masyarakat pecinta Gurabati Open Tournament dimanapun berada, jangan lupa Open Ceremony Gurabati Open Tournament ke-27 akan diadakan pada tanggal 9 April 2025. Datang, dukung dan saksikan tim terbaik Anda. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.